Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke teman-teman, kita akan input data pengisian DJP online atau SPT online. Kita buka pertama Google atau Firefox atau web search engine lainnya. Kita masuk ke website DJP online. Kalau nggak ada tadi bisa langsung aja diketik ya, DJP online pajak.go.id atau enggak tulis aja pajak online. Nanti di sini bakal keluar ya. Nah, di situ DJP online pajak ini langsung diklik aja. Oke. Nah, yang pertama ketika login yang kita butuhkan adalah NPWP. Ya. Kalau misalkan untuk anggota TNI Polri PNS, di situ kita udah dapat lembaran ya biasanya dari kantor. Itu ada nomor NPWP kita yang di atas, paling atas, di atas NRP, nama, pangkat. Langsung ketik aja NRP-nya. Oke. Nah, terus setelah masuk NPWP, kita tulis kata sandi. Kata sandi kita. Nah, biasanya kalau misalnya yang udah login sebelumnya, biasanya udah ada ya. Atau misalnya kalau kalian lupa, kalau misalnya kalian kemarin ngisinya di komputer pribadi, misalnya lupa, bisa cek di sini di history atau di password. Nah, ada apa enggak ya? Pajak nih, DJP online. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, kalau bagi yang lupa, di sini bisa tulis lupa kata sandi. Lupa kata sandi nanti langsung. Biasanya ada step-stepnya ya buat masukin password. Biasanya kita butuh EVIN itu didapetin dari kantor pajaknya langsung. Nah, setelah diisi password, kita masukin kode keamanan nih. Ini berubah-ubah biasanya. Y2YEF. Nah, misalnya kalau misalnya kita klik lagi nanti berubah lagi. Kita coba masuk. Masih proses ya untuk masuk. Oke. Masih nunggu. Nah, buat teman-teman biasanya di sini untuk formulir 1721A2 yang sudah dibagikan dari kantor ini sudah tertulis semua, dari gaji pokok, tunjangan istri, anak, sampai PPh 21-nya sudah ada. Jadi tinggal di input aja. Untuk pelaporannya murah. Ketika sudah masuk, kita klik yang bagian lapor. Ya. Sudah lapor, kita klik yang e-filing, mengisi langsung di situs web, bukan yang e-form ya, tapi kita pilih yang e-filing. Kita klik e-filingnya. Nah, sudah masuk e-filing. Nah, di sini ada arsip buat SPT, draft SPT sama bantuan. Kalau misalnya teman-teman udah pernah ngisi sebelum-sebelumnya, di arsip biasanya muncul. Ini untuk yang tahun 2020, 2019, 2018. Nah, sekarang tahun 2022. Tahun 2022 adalah ngisi pelaporan pajak di tahun 2021. Jadi kita buat SPT-nya. Kita klik buat SPT. Nah, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak, karena kita TNI Polri institusi ya. Kita tidak jalankan usaha atau pekerjaan bebas. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Ya. Anda dapat menggunakan formulir 1770S, pilih form yang akan digunakan. Kita klik yang dengan bentuk formulir. Jadi ketika sudah masuk sini buat SPT, kita pilih yang tidak ya dengan bentuk formulir. Maka akan muncul
di sini tombol SPT dengan formulir. Kita klik langsung, nanti sudah ada draftnya, kita tinggal isi aja di sana. Data formulir, ini halaman ke-1 dari 5 ya. Kita pilih tahun pajak yang kita laporkan tahun 2021. Karena yang saya bilang tadi, untuk tahun 2022 kita laporkan pajak 1 tahun sebelumnya, 2021. Kalau misalkan ada yang belum juga pajak 2020, 2019 bisa juga di sini ya. Kita klik yang normal. Kalau pembetulan berarti itu sudah pernah salah atau sudah pernah dibuat. Jadi ada yang salah, klik yang pembetulan. Karena ini baru, kita klik yang normal. 2021 normal. Selanjutnya halaman kedua, lampiran 2. Penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final ya. Ini tidak, jadi kita langsung masuk ke daftar harta. Nah, ini wajib diisi ya, harta pada akhir tahun 2021. Nah, ini kalau misalkan mau cara cepatnya, kita klik langsung harta pada SPT tahun lalu. Ya, kalau misalkan nggak ada, kita klik tambah. Kita masukin kode harta, misalkan apa? Contohnya tabungan. Nama harta tabungan. Tahun perolehan yaitu tahun kemarin 2021. Harga perolehan ini terserah ngisinya berapa di tahun 2021. Kalian punya tabungan berapa? Ini kita kasih contoh, misalkan punya tabungan 10 juta. Keterangan diisi juga ya, tabungan. Oke, simpan. Setelah sudah disimpan, kita lanjut ke daftar utang. Nah, buat teman-teman yang punya utang, ini bisa langsung ditambahkan di sini. Kode utangnya apa, punya KPR, leasing, motor, mobil, seterusnya, kartu kredit atau yang lain-lain. Diisi selengkap-lengkapnya. Kalau misalnya nggak ada, lanjut ke daftar. Nah, ini bagian keempat ya. Bagian D, daftar susunan anggota keluarga. Ya, untuk anggota keluarga ini diisi juga karena ini wajib dilaporkan untuk hubungan keluarga kita dengan siapa aja. Oke, karena saya baru nikah kemarin, tahun lalu nggak ada nih. Sekarang ada, jadi kita tambahkan. Kalau misalkan yang nggak ada juga, ya tetap diklik tambahkan. Siapa nama istri misalkan ya, NIK. Nah, kalau misalkan ada yang lupa NIK-nya buat anak, istri, itu bisa kita lihat di kartu keluarga atau enggak KTP yang bersangkutan, KTP orangnya. Diisi dengan benar ya. Dan ini untuk pelaporan hubungan keluarga, istri, pekerjaan, karyawan. Ini sesuai yang didaftarkan di KU1. Oke, simpan. Nah, kalau misalkan ada yang punya anak 1, anak 2, ini tambahin juga hubungan keluarga, misalkan anak kayak gitu. Sampai benar-benar terisi yang di kartu keluarga. Selanjutnya, nah setelah diisi kita masuk ke halaman 3. Nah, ini bagian penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, kita kan nggak punya penghasilan neto dalam negeri lainnya ya, hanya kita punya penghasilan dari gaji aja, maka ini dilanjut ke B. Nah, di sini bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ada hibah, warisan, dan lain-lain. Ini kita langsung next. Bagian C, daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggungkan pemerintah. Ini wajib diisi ya. Kita klik tambah. Jenis pajak pasal 21, NPWP pemotong atau pemungut pajak. Yang kita masukkan adalah NPWP bendahara. Misalkan di kertas ini yang paling atas ya. Ini tergantung instansinya ya. Instansinya, nama bendaharanya siapa, yang kita masukkan NPWP bendahara. Kalau misalnya di formulir ini
yang di atas NPWP-nya, bukan yang di bawah, tapi yang di atas. 002750730905 ini NPWP bekas Lanut I Gusti Ngurah Rai ya. Jika misalkan sudah, kita klik asal aja, di sini pasti akan tertera. Kita masukin NPWP-nya 0002. Nah, oke. Ini sudah keluar benar ya. NPWP pemotongnya, jika benar dia bakal keluar sendiri namanya. Kalau salah kayak tadi ya, mungkin ada salah masukin angka ya. Nomor bukti pemotongan. Nah, nomor bukti ini kita lihat di nomor SPT-nya, nomor formulirnya kita nomor keberapa. Kalau saya ini 195 ya. Kita ambil angka digit 4 paling belakang aja. Terus selanjutnya tanggal bukti pemotongan. Kita klik sekarang tanggal berapa. Kita klik tanggal sekarang ya. Sekarang tanggal 25 Januari. Jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, ini kalau misalnya di formulir di sini terlihat ya. Kalau misalkan untuk mengisi jumlah PPh yang dipotong itu kita lihat PPh di formulir yang paling bawah sudah ada itu. Sudah ada. Ya, yang bagian nomor 23 paling bawah. Ya. Karena di sini saya 0, tidak memiliki pajak. Kita tulis 0. Kenapa ada yang punya pajak, ada yang enggak? Nah, kalau misalkan yang punya pajak itu adalah yang gajinya atau penghasilannya itu melebihi PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Maksudnya PKP, penghasilan kena pajak. Kalau misalkan PKP itu berbeda-beda ya. PKP itu berbeda-beda sesuai KU1. Kita simpan di sini. Selanjutnya status perkawinan, kita klik sebagai apa statusnya. Oke, lanjut ke A. Penghasilan neto dalam negeri, ini wajib diisi ya, yang nomor 1. Kita tulis penghasilan neto di formulir itu bisa dilihat di nomor 15. Oke, ini cukup diisi yang nomor 1 aja. Lanjut ke B. Nah, PTKP-nya ini berapa? Kalau misalnya sudah kawin atau belum, tulis belum. Kalau sudah, tulis sudah. Ini kalau 0 itu belum punya anak, 1 sudah punya anak, 2 anaknya 2 ya. Lanjut ke C. PPh terutang ini nggak bisa diklik ya, karena ini udah langsung dari sananya. Lanjut. Ini tinggal lanjut-lanjutnya next karena kita PTKP-nya sudah 0, jadi tidak ada pajak yang dibayar. Nihil ya. PPh kurang lebih bayar itu nihil. Kalau misalnya ada yang salah penginputan, pasti di sininya ada salah, merah warnanya bukan hijau. Di sini nominalnya ada, maka diulang lagi, mungkin ada yang salah input angkanya. Lanjut ke F. Oke, setelah kita klik next tadi, di sini ada angsuran PPh pasal 25 pajak tahun pajak berikutnya. Ini lanjut aja, langsung lanjut ke pernyataan. Ini langsung kita klik setuju ya, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Kita klik setuju. Selanjutnya, nah ini kita butuh kode verifikasi untuk masukin sini sebelum kirim SPT. Nah, nanti ketika kita sudah klik kode verifikasi ini akan muncul di email masing-masing yang sudah kita daftarkan. Kita klik. Nah, ini bisa lewat SMS atau juga bisa ke email ya. Kita ke email aja. Sudah sukses, kita masuk ke email dulu.
Kalau misalnya ada yang lewat HP, connect langsung ke emailnya, bisa langsung cek di HP, itu sama aja kok masuknya. Nah, di sini e-filing baru masuk ya, jam 11.22, sama jamnya. Kode verifikasi Anda adalah, ini kita copy aja langsung, A84178, biar kita nggak salah. Copy. Setelah ini kita paste di sini. Langsung kirim SPT. Nah, penghasilan Anda di bawah PTKP. Tutup. Puas, tidak puas, respon dengan layanan ini, kita klik puas. Oke, pajak 2021 telah dilaporkan. Nah, dimana kita bisa ngeceknya? Kita ngecek bisa di email lagi. Nanti bakal ada buktinya. Nah, ini baru lagi. Oh, belum masuk ya. Coba kita refresh. Nah, baru masuk nih, jam 11.26. Kita klik. Nah, ini adalah bukti bahwa kita telah melaporkan SPT tahun 2021. Ya, dengan status SPT nihil, nama yang bersangkutan. Nah, sudah sampai sini, sudah selesai bahwa kita sudah melaporkan pajak. Ya, biasanya kalau misalkan yang diperlukan, ini bisa di-print, langsung di-print di sini untuk dikirimkan ke kantor masing-masing sebagai bentuk pelaporan ke Satker, ke Bekas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Begitu langkah-langkah pengisian SPT online, pajak online. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.